Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kitab Al-Akhlaq lil Banat karya Syekh Umar bin Ahmad Baraja, yang pada kali ini kita akan membahas tentang adab seorang anak perempuan bersama pembantu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumi fid dharain, amin. 24 halaman 26. Adabul binti ma'a khadimatiha. Adab-adab seorang anak perempuan bersama pembantunya. Khadimatuki hiya allati tashtagilu fi baitiki. Pembantumu itu adalah perempuan atau orang yang bekerja di rumahmu. Apa pekerjaannya? Tunazzifu asasahu, membersihkan perabotan rumah. Wa taknusu qa'atahu, menyapu halaman. Wa tabbahu ta'amaki, memasak makananmu. Wa taghsilu malabisaki, mencuci pakaianmu. Wa tusa'idu ummaki fi ashghaliha, dan ia membantu ibumu fi ashghaliha, dalam pekerjaan-pekerjaan ibumu. Wa ta'muruha fi hajatiha, dan ibu memerintahkan kepada pembantu dalam hal-hal yang diperlukan oleh ibu. Fadhhabu kulla yaumi ilas suqi, yang diperlukan ibu apa biasanya? Memasak makanan misalnya dan sebagainya, sehingga si pembantu tadi tadhhabu kulla yaumin ila suqi, pergi ke pasar setiap hari. Untuk apa? Litasdariyal lahma, untuk membeli daging. Wal buqula, dan sayur-sayuran. Wal abazira, dan rempah-rempah penyedap rasa. Wa ghaira dzalik, dan lain-lainnya. Itu pembantu. Idza arati an tafraha minki ummuki, apabila kamu ingin ibumu gembira terhadapmu, senang kepadamu, fatakhallaki ma'a khadimatiki, maka engkau harus berakhlak yang baik bersama pembantumu. Bil akhlaqil hasanati, dengan akhlak yang baik. Bagaimana gambarannya bahwa seorang anak perempuan itu berakhlak yang baik dengan pembantunya? Fa idza amartiha bisyai'in, apabila kamu memerintahkan pembantu itu dengan sesuatu hal, fasta'milil kalamal latifa, maka engkau hendaknya menggunakan kata-kata yang lemah lembut, bukan kasar. Wa idza ghalitat, apabila pembantu itu berbuat salah, fa akhbiriha bi ghalatiha bi rifqin walinin, maka engkau beritahukan kepadanya suatu kesalahannya dengan cara birifkin, lemah lembut, walinin, lemah lembut juga. Summa samihiha, kemudian maafkanlah kesalahannya. Nah, maafkanlah kesalahannya. Kenapa? Karena innal insana mahalul khota'i wan nisyan, karena manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi maafkanlah selagi hal itu masih ringan-ringan saja kesalahannya.
Seperti apa kesalahannya? Misalnya memaafkan apabila ia memecahkan sesuatu yang ada di dalam rumah, misalnya gelas, piring, maka maafkanlah kesalahannya itu. Wa kana lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam khadimun ismuhu Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang pembantu, ismuhu Anas, namanya Anas bin Malik. Lam yanharhu, Nabi tidak pernah menghardiknya, au yaghdab alaihi qattu, dan tidak pernah sekalipun memarahinya. Wa sa'alahu rajulun, nah kita mesti belajar dari Nabi. Boleh jadi Anas bin Malik ada memiliki kesalahan, tapi sungguh Nabi kita memiliki pintu maaf yang banyak untuk pembantunya, untuk Anas bin Malik. Wa sa'alahu rajulun, ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, kam na'fu 'an khadimi ya Rasulullah, berapa banyak kami harus memaafkan pembantu wahai Rasulullah? Ufu, kata Nabi, ufu anhu fi kulli yawmin 70 marratan, maafkanlah pembantu itu 70 kali dalam setiap hari. Artinya berikanlah ruang yang sangat luas, sangat banyak pintu kemaafan untuk pembantu supaya nyaman. Kita perlu dia dan kita perlu dia, tapi itu tadi kata muallif, beritahukanlah kesalahannya agar ia bisa belajar dari kesalahannya dan memperbaikinya. Gitu loh. Idza amilti amalan mukhalifan, apabila kamu wahai anak perempuan melakukan suatu perbuatan yang tidak benar, yang salah, ka'an kasarti inaan, seperti kamu memecahkan suatu benda, wadah, au ghayyarti syai'an minal adawati, atau kamu merubah sesuatu dari peralatan rumah, faghadibat ummuki, maka ibumu pasti akan marah. Fa akhbiriha bi annaki allati fa'alti dzalika, maka beritahukanlah kepada ibumu bahwa kamulah yang melakukan hal itu. Watlubil afwa minha, dan mintalah maaf dari ibumu. Wahdari an tunkiri amaliki, dan kamu tidak boleh memungkiri bahwa kamulah yang melakukan perbuatan tersebut. Wa tansubi ilal khadimati, dan lalu kamu menuduh atau melemparkan tangan atau kesalahan kepada pembantu, padahal wa tansibu ila khadimati syai'an lam taf'alhu, padahal ia tidak melakukannya, padahal pembantu itu tidak melakukannya. Fatakdzibi wa tadhurri ghairaki, maka pada saat itu berarti kamu telah berdusta dan telah memberikan bahaya kepada orang lain atau berbuat buruk kepada orang lain. Wa idza da'auti khadimataki, apabila kamu memanggil pembantumu, falam tujibuki halan, lalu ia tidak menjawab langsung, fala taghdabi 'alaiha, maka kamu jangan cepat marah kepadanya. Fala'allaha ma sam'at sautaki, barangkali ia tidak mendengar suaramu. Wa kadzaliki, dan seperti itu pula jangan langsung marah. Idza amartiha bi syai'in fa abta'at, apabila kamu memerintahkan sesuatu kepada pembantu lalu ia lambat melakukannya, fala tasta'jili fi 'itabiha, maka kamu jangan cepat-cepat mencelanya. Farubbama hiya ma'dzurah, barangkali ia memiliki uzur sehingga ia lambat dalam melaksanakan apa yang kamu perintahkan.
fala ta'malu dzalika illa al-bintu sayyi'atul akhlaqi allati yubghiduha jami'un nasi. Nah, hanya anak perempuan yang buruk akhlaknya lah yang melakukan itu semua. Cepat marah ketika panggilannya tidak langsung dijawab, dan langsung mencela ketika perintahnya tidak segera dilakukan. Itu hanyalah anak perempuan yang buruk akhlaknya, dan anak perempuan yang buruk akhlaknya ini adalah tidak disenangi oleh semua orang. Wa'lami annaki la ta'rifina syiddatal hajati ila khadimati. Ketahuilah olehmu wahai anak perempuan bahwasanya engkau tidak akan mengetahui betapa sangat diperlukannya pembantu illa idza kharajat khadimatuki minal baiti. Dan kamu akan tahu pembantu itu sangat dibutuhkan di dalam rumah ketika pembantumu telah keluar dari rumah. Fatusbihu ummuki fi ta'abin syadidin, maka ibumu akan berada dalam keletihan yang sungguh luar biasa, wa masyaqqatin 'azimatin, dan kesulitan yang besar. Walidzaliki 'amini khadimataki mu'amalatan hasanatan. Oleh karena itu, pergaulilah pembantumu dengan cara yang baik, hatta tabaqa fi baitiki, supaya ia betah berada dalam rumahmu, wa taquma bi musa'adati walidatiki, dan ia melaksanakan atau membantu pekerjaan-pekerjaan ibumu. Wa'lami, dan ketahuilah aydan olehmu juga, annal khadimati basyarun misluna, bahwa pembantu-pembantu itu adalah manusia seperti kita juga. Wa yash'uruna misla syu'urina, ia bisa merasa sebagaimana kita memiliki perasaan. Nah, kalau ia manusia seperti kita, juga memiliki rasa seperti kita, fala yajuzu lana an nuhinahunna wa natakabbara 'alaihinna, maka kita tidak boleh menghinakannya dan sombong terhadapnya. Kita tidak boleh menghinakannya dan tidak boleh juga sombong terhadapnya, karena siapapun kalau dihina pasti akan merasa sedih. Nah, kalau ketika kita dicela tidak suka, maka berarti orang lain pun tidak suka untuk dicela, maka kita tidak boleh mencela siapapun. La tuhibbi al-julusa ma'al khadimati, dan jangan kamu senang duduk bersama pembantu. Wala tukallimiha, dan jangan juga senang berbicara dengan pembantu, illa biqadril hajah, kecuali sekedar hajat, kecuali secukupnya saja. Kenapa kita perlu duduk dan berbicara seperlunya saja? Kaila ta'khudhi min tab'iha, agar kamu tidak melakukan atau tidak mencontoh tabiatnya yang buruk. Karena biasanya pembantu itu ada memiliki sifat yang buruk, maka jangan berbicara dan duduk kecuali secukupnya saja. Fala tamzahi ma'aha, dan kamu jangan bercanda bersama pembantu. Jangan bercanda bersama pembantu. Li'anna dzaliki, karena hal itu,
mimma yujri'uha 'alaiki, karena kamu bercanda atau bergurau dengan pembantu kathiran, keseringan, hal itu akan membuat si pembantu menjadi berani terhadapmu. Wa rubbama tasma'ina minha kalaman ghaira jamilin, barangkali kamu akan mendengar darinya kata-kata yang tidak baik karena keterlaluan bercanda, sehingga pembantu tadi kurang ajar kepada majikannya. Seterusnya ada gambaran bagaimana seorang anak perempuan berakhlak dengan pembantunya. Itu diceritakan Halimatu wa Zubaidatu wal khadimatu muti'atun. Halimah dan Zubaidah dan pembantu yang bernama Muti'ah. Halimatu bintun adibatun. Halimah adalah anak perempuan yang beradab. Yuhibbuha abuha wa ummuha wa jami'u sadiqatiha. Ia dicintai oleh ayah dan ibunya serta semua teman-temannya. Walaha ukhtun. Ia memiliki seorang saudari tud'a Zubaidata. Ia dipanggil dengan nama Zubaidah. Walakinnaha sayyi'atul akhlaqi. Tetapi si Zubaidah ini adalah memiliki akhlak yang buruk. Walidzalika yakrahuha waliduha. Oleh karena itu ia tidak disukai oleh ayahnya, wa walidatuha, dan ibunya, wa kullu man ya'rifuha, dan tidak disukai pula oleh setiap orang yang mengenalnya. Wa kanat tashtagilu fi baitihima khadimatun. Dan di dalam rumah keduanya, Halimah dan Zubaidah, ada seorang pembantu yang bekerja di dalam rumah mereka berdua. Nama pembantu ini ismuha Muti'ah, namanya adalah Muti'ah. Turafiquhuma, Muti'ah ini turafiquhuma, menemani Halimah dan Zubaidah idza dhahabata ila madrasah, ketika keduanya pergi ke sekolah, wa idza raja'ata minha, dan apabila mereka pulang dari sekolah, wa hiya tuhibbu Halimata katsiran, dan Muti'ah si pembantu ini sangat senang kepada Halimah, li'annaha tu'amiluha mu'amalatan hasanatan, karena Halimah memperlakukannya dengan perlakuan yang baik. La tahtakiruha wa la tatakabbaru 'alaiha. Si Halimah tidak menghinakan Muti'ah dan tidak juga sombong terhadapnya. Wa takrahu Zubaidata, dan si Muti'ah si pembantu ini tidak suka kepada Zubaidah, li'annaha daiman tusi'u ilaiha wa tu'ziha, karena si Zubaidah ini seringkali berbuat buruk kepadanya dan mengganggunya. Ila anda qasaduha, sampai sempit dadanya, artinya sangkal, dongkol. Walam takdir an tasbira ala adiyatiha, dan si Muti'ah tidak mampu untuk bersabar terhadap gangguannya. Fanfasalat min syughliha, lalu Muti'ah si pembantu ini berhenti dari bekerja di rumah tersebut. Wa ta'assafat Halimatu wa ummuha jiddan ala khuruji hadhil khadimatil wafiyati minal baiti. Halimah dan ibunya sangat menyesal, sedih sekali dengan kepergian atau keluarnya pembantu yang sangat baik, yang sangat memberikan hak, yang mampu memberikan
mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik di rumah tersebut. Wa ba'da hin ishtaghalat badalaha khadimatun ukhra. Tidak berapa lama kemudian ada pembantu lain yang telah menggantikannya yang juga bekerja di sana. Walakinnaha khabisatul akhlaq, khabisatul tab'i. Tetapi pembantu pengganti ini memiliki tabiat yang buruk, khashinatul akhlaqi, dan kepribadian yang kasar. Fa'adatha Zubaidatu ka'adatiha. Seperti biasa si Zubaidah itu mengganggu pembantu, termasuk yaitu mengganggu pembantu yang baru ini. Fataratan tadribuha, terkadang si Zubaidah memukulnya, wa taratan tashtamihuha, terkadang ia mencelanya, wa tabsuku ala wajhiha, dan meludahi wajahnya, hatta haqadatil khadimatu 'alaiha, sehingga ada pembantu ini memiliki rasa dendam terhadap si Zubaidah. Fasaraqat huliyaha, lalu si pembantu baru ini mencuri perhiasan Zubaidah. Wasyaradat minal baiti, dan ia kabur dari rumah tersebut. Fabaqat Zubaidatu ala dhaya'i huliyiha, lalu Zubaidah menangis karena kehilangan perhiasannya. Walam yanfa'ha buka'uha, dan tangisannya tidak akan berguna lagi. Summa anqabaha abuha wa ummuha inqaban syadidan, kemudian ayah dan ibunya menghukumnya dengan hukuman yang berat. Wa akhiran, dan akhirnya tabat min akhlaqiha as-sayyiati, ia bertaubat dari akhlak yang buruk. Wa hadza jazaa'ul binti allati tu'dhi khadimataha, inilah balasan seorang anak perempuan yang mengganggu pembantunya, Artinya setiap perbuatan kita ketika itu baik akan berbuah yang baik, ketika perbuatan kita buruk pun akan berbuah yang buruk. Dan itulah balasan seorang anak perempuan yang tidak beradab kepada pembantunya, meskipun kepada pembantu yang seakan di bawah levelnya dari kita, tapi kita harus memperlakukannya dengan baik, karena dia juga adalah manusia seperti kita, dan juga dia memiliki rasa seperti kita memiliki rasa. Semoga kita bisa memiliki akhlak yang baik kepada pembantu kita ketika kita memiliki pembantu dalam rumah tangga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada tema yang selanjutnya, yaitu ta'awunul jiran, saling tolong menolong sesama tetangga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.